Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Aditya dengan NIM 100401210075. Di sini saya akan melakukan tugas untuk memenuhi tugas UAS Marketing Politik. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang marketing politik dalam konteks pemilu legislatif. Baik, marketing politik atau pemasaran politik merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas dalam perkembangan politik, sehingga tidak aneh ketika kita bisa melihat bahwa pemasaran politik selalu menjadi subjek diskusi karena semua orang ingin tahu apa yang sedang terjadi di dalam politik. Pembicaraan tentang pemasaran politik adalah pemasaran politik dengan tindakan yang direncanakan, strategis, dan taktis, dan berjangka panjang termasuk juga dalam jangka pendek untuk memberikan makna politik kepada pemilih. Pemasaran merupakan metode yang menggabungkan push marketing, pull marketing, dan fast marketing. Pendekatan ini disebut untuk memperkenalkan pasangan calon kepada masyarakat. Push marketing merupakan strategi pemasaran politik dalam bentuk kegiatan menyampaikan atau mempromosikan produk politik secara langsung kepada masyarakat atau calon pemilih. Misalnya kayak ya kita melakukan musyawarah di RT, terus ada produk politik, dia yang mengisi acara itu mempromosikan produk politik secara langsung. Dan ada pull marketing, merupakan strategi pemasaran politik dalam bentuk penyampaian produk politik dengan menggunakan media massa. Misalnya kita memasarkan lewat TikTok, atau dia produk politik juga membuat TikTok sendiri untuk memasarkan dirinya. Media massa juga memainkan peran yang penting dalam kegiatan marketing politik. Terus ada fast marketing, merupakan penyampaian produk politik calon atau partai melalui pihak ketiga yang dinilai mampu mempengaruhi pemilih. Terus ada marketing politik dalam konteks Pilpres. Peran marketing politik dalam Pilpres. Yang pertama, marketing politik berperan penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang kandidat dan program mereka. Jadi maksudnya marketing politik ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran kita ini tentang kandidat dan program mereka, seperti kayak dia memasarkan dirinya lewat TikTok. Nah, jadi kita memiliki kesadaran juga, tingkat kesadaran kita meninggi tentang kandidat dan program mereka yang dia pasarkan. Terus marketing politik juga membantu kandidat untuk membangun citra positif di mata publik dengan menyoroti prestasi mereka dan menciptakan narasi yang kuat dan konsisten. Jadi mereka memasarkan produknya untuk membangun positif di masyarakat. Misalnya kayak Anies nih punya prestasi apa untuk Jakarta, atau Prabowo atau Gibran misalnya kan di Solo jadi kota maju, itu merupakan menjadi sesuatu yang bisa menjadikan positif. Terus ada marketing politik juga membantu dalam memobilisasi pemilih untuk keluar dan memberikan suara mereka pada hari pemilihan. Misalnya kayak dia melakukan post di TikTok untuk dipilih. Nah, ini kan kayak orang lama-lama penasaran, mungkin juga dia berharapnya menjadi pemimpin yang bagus, makanya ini memobilisasi pemilih untuk keluar dan memberikan suara mereka pada hari pemilihan. Terus selanjutnya ada marketing mix dalam politik. Teori yang menggunakan gabungan marketing atau marketing mix Nivenga tahun 1989. Biasanya dikenal dengan 4P, produk, promosian, press, dan test. Oke, pertama produk. Nivenga membagi produk politik menjadi 3 kategori: platform, partisipasi, prestasi maksudnya, masa lalu kandidat, dan karakteristik pribadi kandidat. Produk utama dari partai politik tentunya adalah platform atau paradigma partai yang mengandung konsep, identitas ideologis, dan program kerja dari partai politik sendiri. Dalam hal ini perlu dilihat bahwa bagaimana platform partai pendukung, track record-nya gimana, dan karakteristiknya. Kedua, promosi. Dalam marketing politik harus menggunakan promosi sebagai alat untuk menjual produk, yaitu pasangan calon. Promosi yang baik harus menempatkan dengan tepat di mana penjualan akan berlangsung, bagaimana jalannya promosi, dan untuk siapa promosi dilakukan. Dalam promosi, pasangan calon harus berpikir membawa media untuk bekerja sama dan menaikkan nama, dan siapakah artis yang diundang juga perlu, mungkin ya perlu banget sih malahan, karena kan artis tapi yang terkenal harga. Ketiga, price atau harga. Di dalam marketing
yang menyangkut ekonomis, citra psikologis, hingga citra nasional. Harga ekonomi itu misalnya kayak banyaknya dana kampanye yang dikeluarkan selama kampanye. Citra psikologis mengacu pada persepsi psikologis yang dialami pemilih seolah-olah. Nah, pemilih ini merasa nyaman dengan pasangan calon, serta harga citra yaitu apakah pemilih merasa pasangan calon dapat memberikan citra positif dan menjadi kebanggaan atau tidak. Yang terakhir ini adalah place atau tempat. Ini terikat kuat dengan bagaimana pasangan calon dapat memaksimalkan semua pemilih secara efektif. Kampanye politik pasangan calon harus mampu masuk ke semua lapisan masyarakat. Calon harus bisa mengelompokkan, memetakan, serta menganalisa struktur dan karakteristik masyarakat dengan cara mengidentifikasi dan mengamati konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Penyebarannya dan kondisi fisik geografisnya, pemetaan juga dapat dilakukan melalui demografi. Demografi itu pemilih dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, pemahaman keyakinan politik, agama, dan etnis. Pemetaan juga perlu didasarkan pada keberpihakan pemilih, seperti jumlah pendukung partai, berapa banyak pendukung kandidat yang lain, kayak ya pendukung yang lain, seberapa pemilih yang mengembang, dan juga berapa persentase terjadinya golput di daerah itu. Sekian mungkin presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.